Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Alhamdulillah ya, kita udah memasuki bulan Maret. Pasti teman-teman semua udah pada gajian kan? Oh iya, udah pada evaluasi budgeting Februari belum? Gimana hasilnya? Masih aman atau masih tetap bocor? Kalau aku alhamdulillah masih aman ya teman-teman. Ini langsung aja aku evaluasi. Untuk yang pertama itu ada belanja mingguan dengan budget 350.000 dan gak ada sisa ya teman-teman. Kemudian untuk belanja mingguan week 1 budgetnya 150.000, tetap gak ada sisa. Untuk week 2 sama gak ada sisa. Lanjut untuk week 3 itu ada sisa 45.000 dan week 4 ada sisa 50.000. Lalu kemudian ada galon dan gas dengan budget 150.000, itu ada sisa 67.000. Alhamdulillah masih banyak ya teman-teman, karena memang bulan Februari itu aku pulang ke rumah mertua aku selama 10 hari, jadi lumayan budget airnya sisa banyak. Lalu kemudian untuk listrik, bulan ini aku nggak ada pengeluaran untuk listrik harusnya teman-teman, jadi sebenarnya budgetnya itu masih ada utuh, tapi karena aku pakai untuk suatu hal, jadi di situ aku kosongin aja untuk sisanya. Untuk paket data dengan budget 150.000 itu ada sisa 50.000 ya teman-teman. Lalu untuk kebutuhan anak ada sisa 10.000. Untuk sampah dan kas RT itu harusnya ada sisa 20.000 ya teman-teman, tapi nanti uangnya bakalan aku simpan aja di binder aku karena kas RT bulan kemarin itu belum ditagih. Kemudian jajan habis dan jaga-jaga itu ada sisa 50.000. Jadi total untuk sisanya ada 272.000. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Dan langsung aja ini aku ambilin sisanya tadi beserta sticky note-nya itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang budgetingnya masih suka bocor, jangan patah semangat ya teman-teman. Terus aja lakuin, insya Allah dengan niat dan tekad yang kuat, nantinya akan ketemu sama jalan yang indah. Balik lagi ke video ya teman-teman. Ini tadi untuk sisa uangnya, aku bakal taruh di binder aku yang transparan ini. Ini tuh aku buat simpen uang-uang random aja gitu loh teman-teman. Jadi untuk sementara aku taruh di sini, terus kemudian itu uang yang buat kas RT yang belum ditagih aku simpan aja di sini, aku titip dulu. Jadi untuk uang sisa bulanannya itu rencana mau aku pakai untuk challenge ya teman-teman. Cuman untuk saat ini aku simpan di binder itu dulu. Dan ini aku mau lanjut bikin perencanaan budgeting untuk bulan Maret. Menurut teman-teman, seberapa penting sih budgeting itu? Kalau buat aku, budgeting itu penting banget ya teman-teman. Karena dengan membuat budgeting, kita bisa mengontrol pengeluaran kita dan tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Tapi bukan berarti kita harus pelit dengan diri sendiri ya teman-teman. Karena pada prinsipnya budgeting itu mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan kita ya, bukan menghambat pengeluaran. Jadi kalau kita perlu mengeluarkan uang untuk suatu hal, ya kita harus keluarkan uang itu. Bukan berarti kita nggak boleh keluarin uang ya teman-teman. Tapi balik lagi, kita harus menyeleksi apakah suatu hal itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan. Semua itu aku lakukan demi kesehatan finansial keluarga aku ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang keuangannya masih kacau, ayo kita belajar bareng-bareng supaya keuangan kita menjadi lebih sehat. Nah, balik lagi ke video ya teman-teman. Jadi ini adalah budgeting aku di bulan Maret. Jadi untuk yang pertama aku tulis income, tapi aku nggak tulis nominalnya ya teman-teman. Seperti biasa itu biar menjadi privasi dari keluarga aku. Dari income itu aku bagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori yang pertama itu ada living. Living itu
itu ada jumlahnya 3 juta dan dipegang istri 2.200.000, kemudian dipegang suami 800.000. Untuk 2.200.000 yang dipegang istri itu meliputi semua kebutuhan rumah tangga ya teman-teman. Dan untuk yang dipegang suami itu untuk kebutuhan suami sendiri seperti BBM, beli rokok, terus kemudian makan di kantin dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada giving. Giving itu meliputi untuk orang tua dan sedekah. Tapi untuk nominal tetap aku skip ya teman-teman. Untuk kategori yang ketiga itu ada saving. Saving itu aku bagi menjadi 3 lagi. Itu ada utama, itu adalah tabungan utama, terus kemudian ada emergency dan sinking fund. Jadi untuk di budgeting aku ini aku hanya akan menjabarkan untuk living yang dipegang istri dan untuk saving yang sinking fund. Untuk yang pertama ini aku bikin kolom untuk living ya teman-teman. Jadi ada 4 kolom. Yang pertama itu ada rincian, kemudian ada budget, selanjutnya ada aktual, dan yang terakhir adalah sisa. Jadi untuk yang pertama ini rinciannya adalah belanja bulanan. Aku budgetkan di 350.000. Dan untuk belanja mingguan ini aku bagi menjadi 4 week. Dan untuk masing-masing weeknya aku beri budget sebesar 150.000 karena untuk di bulan Maret ini cuma ada 4 week ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ada galon dan gas, itu tetap aku kasih budget 150.000. Walaupun mungkin setiap bulannya aku nggak bakalan menyentuh 150.000, tapi tetap aku budgetkan segitu aja. Terus kemudian ada paket data itu 150.000. Dan selanjutnya ada kebutuhan anak, budgetnya 200.000. Lalu iuran sampah aku kembalikan ke 30.000 ya teman-teman, karena memang kas RT itu nggak setiap bulan ditagih. Lalu ada uang jajan itu 300.000 dan jaga-jaga 200.000. Jadi totalnya itu 1.980.000 dari budget 2.200.000 ya teman-teman. Karena memang di bulan ini aku nggak budgetkan untuk listrik. Buat teman-teman yang selalu nyimak budgeting aku tiap bulannya pasti tahu ya teman-teman kenapa bulan ini aku nggak beli listrik. Jadi sebenarnya untuk listrik itu untuk 1 bulannya itu budgetnya 150.000 ya teman-teman, tapi karena ada satu dan lain hal, jadi untuk bulan Februari dan bulan Maret ini insya Allah aku nggak ada pengeluaran untuk listrik, alhamdulillah. Lanjut aku share untuk kategori saving di bagian sinking fund. Ini aku ada 10 kategori sinking fund ya teman-teman. Semoga aku bisa konsisten menjalaninya. Untuk kategori yang pertama ada kontrakan. Itu tadi aku sempat salah tulis. Sebenarnya itu cuma 500.000 ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua itu ada dana darurat. Dana darurat aku anggarkan sebesar 100.000. Lalu untuk self reward itu aku anggarkan Rp50.000. Dan ada dana lebaran itu anggarannya juga sama Rp50.000. Kemudian ada healthy itu aku anggarkan Rp30.000. Lalu selanjutnya ada konten itu aku anggarkan Rp40.000. Dan selanjutnya ada perlengkapan rumah itu ada 100.000. Kemudian birthday itu aku anggarkan Rp30.000. Dan selanjutnya ada pajak motor Rp40.000 dan servis motor Rp60.000. Jadi total keseluruhan untuk sinking fund itu Rp1.000.000 ya teman-teman. Karena memang rumah kontrakan aku ini dibayarnya itu per tahun, jadi untuk setiap bulannya itu aku harus nabung ya teman-teman. Karena kalau nggak ditabung seperti itu takutnya nanti pas jatuh tempo aku keteteran nyari uangnya. Alhasil pada akhirnya nanti aku bakalan ambil tabungan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah untuk bikin planningnya sudah selesai. Buat teman-teman yang masih stay sampai detik ini bisa tinggalkan emot seperti ini ya di kolom komentar. Terima kasih banyak.
Semoga video yang aku share ini menjadi manfaat buat kita semua ya teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang yang negatif-negatifnya ya teman-teman. Jika ada salah kata dan perbuatan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat untuk upload video. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.